Shalom, salam damai Kristus kepada kalian yang sedang menonton video ini. Hari ini saya nak berkongsi kepada kalian semua cerita di dalam Alkitab dengan menggunakan 13 perkataan. Perkongsian ini hanya ringkasan untuk seluruh Alkitab dan saya menyarankan kalian sendiri juga harus membaca Alkitab untuk memahami dan mendalami isi di dalam Alkitab tersebut. Mari kita mulakan. Perkataan pertama adalah kata dosa. Dan ketika kita melihat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita melihat bahwa manusia tidak taat kepada Tuhan. Dan sebagai akibat dari ketidaktaatan ini, muncullah perkataan kedua, yaitu pemisahan. Dosa yang telah menyebabkan perpisahan antara manusia dengan Tuhan, sehingga manusia tidak lagi mempunyai akses kepada Tuhan dengan cara yang sama seperti hubungannya dengan Adam dan Hawa. Apabila kita melihat kejadian Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah melakukan pengorbanan, yaitu perkataan ketiga. Firman-Nya di dalam Alkitab menulis, Tuhan mengorbankan binatang untuk membayar harga yang harus kamu bayar, dan bukannya kamu sebagai korbannya. Korbannya itu menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Tuhan melakukan pengorbanan karena itulah jalan keluar untuk mengatasi masalah dosa itu. Jalan keluar merupakan perkataan yang keempat, dan jalan penyelesaiannya adalah dengan mewujudkan sebuah bangsa yang disebut Israel, dengan tujuan memisahkan orang-orang ini supaya mereka dapat menjadi cahaya di tengah-tengah generasi gelap. Tetapi sayangnya, bukannya mereka menebus dan mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitar mereka, melainkan mereka membiarkan masyarakat kafir yang berdosa di sekitar mereka mempengaruhi mereka, dan mereka tidak lagi menjadi cahaya untuk Tuhan kehendaki, sehingga Tuhan harus menghantar orang-orang ini yang disebut pelihat sebagai perkataan yang kelima. Kalian mungkin pernah mendengar mereka yang disebut nabi sebelum ini, dan orang-orang ini datang dan mereka memberi amaran kepada orang-orang, mengatakan, Anda perlu berpaling, perlu bertobat, karena jika kamu tidak, Tuhan akan mendisiplinkan kamu. Tapi mereka tidak, dan sebagai hasilnya Tuhan mengusir mereka dari tanah mereka untuk suatu jangka waktu, dan perjanjian lama berakhir dengan mereka menetap kembali di tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan neneknya moyangnya. Allah tidak membiarkan mereka jauh dari rancangannya, namun manusia sering gagal menepati janji dan peraturan-peraturannya. Tetapi 400 tahun lamanya Tuhan senyap. Tiada nabi, tiada mujizat, dan tiada lawatan para malaikat. Sehinggalah senyap itu terpecah di dalam perjanjian baru dengan kelahiran Yesus Kristus sebagai penyelamat. Ini adalah perkataan yang ketujuh, yaitu penyelamat. Kita telah melihat Tuhan menghantar Yesus Kristus ke dunia sebagai tindakannya yang adil. Melaluinya kita mengenal cerita Yesus Kristus menyembuhkan, melakukan mukjizat, mengajar, dan akhirnya dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Jadi cerita adalah perkataan ke-8. Dan kemudian ketika kita melihat ceritanya, di situ kita dapati lebih banyak kisah tentang bagaimana gereja dilahirkan dan bagaimana gereja mula mempengaruhi dan menjadi cahaya yang Tuhan maukan bangsa Israel untuk jadi. Dan cara ini terjadi adanya juru bicara di gereja yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Injil. Orang-orang seperti Petrus, Paulus, Yudas, dan Barnabas. Dan sehingga mereka melakukan ini agar Mesias Kristus tersebar. Tetapi sayangnya, karena banyak orang yang tidak setuju dengan beberapa ajaran dalam agama Kristen dan berjuang untuk mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat dunia, gereja mengalami penganiayaan yang sangat ekstrim. Walaupun demikian, pengharapan dalam Yesus Kristus menjadi mekar di dalam orang-orang yang beriman. Hal ini dinyatakan kepada Yohanes apabila dia melihat penglihatannya mengenai akhir zaman. Dan ini juga menjadi pengharapan orang Kristen bahwa suatu saat Allah tetap memihak kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, perjanjian lama memperlihatkan dosa tidak dapat diselesaikan dengan upaya manusia. Namun perjanjian baru memperlihatkan harapan untuk terus mempunyai hubungan yang baik bersama Allah. Sebab upah dosa ialah maut.
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kitab Wahyu menunjukkan kedaulatan Allah, di mana Dia akan menentukan barang siapa yang percaya mendapat kehidupan yang kekal di dalam nama anaknya Yesus Kristus. Dari Kejadian sehingga Wahyu, kita mendapati bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan khas kepada manusia. Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega." Dalam terjemahan, akulah yang awal dan yang terakhir. Jadi, itulah 13 perkataan yang menyusun alur kisah keselamatan yang Tuhan rancangkan untuk kita semua. Jadi, percayalah bahwa Dia sentiasa mengasihi dan menyayangi kita semua, baik saya ataupun kalian yang menonton video ini. Sebagai kesimpulannya, saya ingin mengajak kalian untuk membuka hati kalian dalam menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.